Swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Akila Nur Syakira, saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Hari ini saya akan mewawancarai Romo Cornelius dengan mengangkat tema Pancasila sebagai dasar Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, Romo, saya izin bertanya. Pertanyaan pertama, bagaimana pandangan tokoh tentang tantangan dalam menerapkan nilai Bhinneka Tunggal Ika? Salah satu tantangan yang menurut saya juga yang saya temukan dalam jemaat saya atau umat saya di gereja Katolik itu adalah misalnya yang pertama individualisme. Jadi kita tahu bahwa berkembangnya teknologi, informasi dan komunikasi yang luar biasa ini itu juga menjadi salah satu penyebab minimnya atau kurangnya literasi misalnya soal kebinekaan. Jadi orang beranggapan bahwa hidup berdampingan dengan saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan dengan kita itu gampang, orang tinggal cari cara-caranya, tinggal googling gitu ya. Tapi bahwa orang meniadakan yang namanya perjumpaan secara real time itu kan sebagai, menurut saya, sebagai salah satu kunci. Nah, itu yang menjadi salah satu tantangan. Lebih-lebih soal kalau kita mau menyasar orang muda, tantangan itu paling nyata. Jadi orang muda itu kemarin berpikir bahwa yang penting menjunjung tinggi kebinekaan itu di media sosial, tapi kadang tidak juga ya. Misalnya yang muncul dari komentar-komentar terhadap satu konten itu juga kadang tidak mencerminkan itu. Jadi yang tantangannya bagaimana di dunia perkembangan teknologi informasi yang luar biasa ini perjumpaan secara real time itu juga penting, berkaitan dengan mengusahakan nilai-nilai kebinekaan di tengah kemajemukan ini. Itu menurut saya. Pertanyaan kedua, pesan untuk generasi muda dalam menjaga keharmonian kebangsaan. Baik, saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh salah satu tokoh Islam ya. Saya kurang tahu dia hidup di abad-abad, tapi namanya Ali bin Abi Thalib. Dia itu mengatakan begini, yang bukan saudaramu seiman adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Jadi saya pikir mau agamamu apapun, pesan untuk orang-orang muda, teman-teman muda ini, mau agama kita itu apapun, tapi yang penting bahwa agama itu harus juga mengangkat kemanusiaan itu supaya nama Tuhan atau nama Allah itu yang dimuliakan. Salah satunya apa? Dengan menghargai kemanusiaan, tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Itu menurut saya. Baik, cukup sekian wawancara dari saya. Kita tutup wawancara pada hari ini. Baik, sekarang saya sudah bersama saya. Baik, sekarang saya sudah bersama narasumber saya. Perkenalkan, nama saya Andre Santo Gunawan, saya umat beragama Buddha. Oke, Kak Andre. Menurut Kak Andre, bagaimana pandangan agama Buddha tentang hubungan Pancasila dan ajaran agama? Dalam sudut pandang agama Buddha, hubungan beragama itu sebenarnya antar umat satu dan umat lainnya itu sangat penting ya. Kita harus saling menghormati, toleransi dan lain-lain. Jadi secara garis besar menurut saya itu sangat penting, karena sejatinya secara sosial manusia adalah makhluk sosial. Dia pasti membutuhkan orang lain. Pertanyaan selanjutnya, berikan contoh nilai Pancasila dalam kehidupan beragama dari pandangan Buddha. Oke. Dalam sudut pandang agama Buddha, saya ambil dari sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Di situ kita bisa menghormati acara-acara umat beragama lain, contohnya seperti Natalan, Maulid Nabi, dan lain-lain. Kita pasti support
pada acara-acara tersebut jika dibutuhkan, mulai dari tenaga, finansial, dan lain-lain. Seperti itu. Baik, cukup sekian wawancara kali ini. Baik, sekarang saya sudah bersama Baik, sekarang saya sudah bersama narasumber saya. Nama saya Daniel sebagai narasumber. Oke, saya izin bertanya ya David. Bagaimana upaya Anda sebagai umat Kristen untuk menjaga kerukunan antar umat beragama? Oke, untuk pertanyaan tersebut menurut saya itu dengan saling menghormati ya, dengan saling menghormati perbedaan dan juga menjalin komunikasi yang baik nih kan. Dan juga kalau misalkan menurut aku tuh kita tidak memaksakan keyakinan ya, dan juga bekerja sama dalam kegiatan sosial dalam masyarakat. Pertanyaan selanjutnya, Pak David boleh kasih pesan untuk generasi muda dalam menjaga harmoni kebangsaan? Oke, menurut aku pesan yang untuk sebagai harmoni ya, sebagai harmoni menurut aku itu untuk generasi muda tuh harus tetap menghargai perbedaan, memperkuat nilai toleransi antar sesama, dan juga tuh menjadikan tuh Pancasila itu sebagai politik identitas. Oke. Ya. Assalamualaikum, salam, nama budaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Wawancara kali ini saya bersama dengan Ustazah Dian. Ustazah, silakan perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Mahira Salina. Saya Ustazah dari Pondok Pesantren Al-Kafah. Baik Ustazah, dalam pandangan agama Islam, bagaimana menurut Ustazah hubungan antara Pancasila dan kehidupan beragama? Dalam pandangan tokoh agama Islam itu hubungan antara Pancasila dan agama itu keduanya saling membutuhkan dan saling melengkapi, karena keduanya sama-sama mengajarkan kita caranya untuk bertoleransi antara agama Kristen, Islam, Buddha maupun Hindu. Nah, ada pun nih penjelasan tentang Pancasila dan agama. Kalau Pancasila itu secara ideologi dia mengajarkan kita bahwa Indonesia telah mengizinkan masyarakat-masyarakatnya untuk beragama. Nah, yang beragama itu dia mengajarkan kita tentang spiritual maupun akhlak-akhlak yang telah diajarkan oleh leluhur kita. Gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah ada nih menurut Ustazah contoh-contoh nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan beragama? Ada, yaitu di sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dari sila pertama sudah jelas bahwa Indonesia telah mengajarkan kita caranya bertoleransi antara agama, caranya gotong royong antara agama, dan caranya kita menghargai satu sama lain. Misalnya kayak orang Kristen membantu orang Muslim, sebaliknya orang Muslim pun membantu orang